Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PCC UIN Siber saya Nurjati Cirebon. Dalam hal ini saya membangun satu komunikasi sederhana tentang teori humanistik bersama rekan guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu bahasan tentang teori humanistik. Itu adalah salah satu pendekatan penting dalam dunia pendidikan. Apakah Anda tahu atau pernah mendengar? Saya pernah dengar Pak, tapi belum paham betul teori ini tentang apa ya? Katanya teori humanistik itu lebih menekankan pada siswa ya Pak? Tepat. Teori humanistik adalah pendekatan yang menekankan pada potensi manusia, seperti aktualisasi diri, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi. Teori ini berpusat pada siswa dan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan bebas dari tekanan. Jadi secara umum pengertiannya adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, dan peran aktif individu dalam proses belajar. Teori ini melihat manusia secara positif dan menekankan potensi diri serta pengalaman subjektif. Berarti fokusnya bukan cuma nilai ya Pak, tapi juga perasaan dan pengalaman siswa. Betul. Teori ini kan sangat menghargai pengalaman subjektif siswa, termasuk perasaan, minat, dan pemahamannya sendiri terhadap proses belajar yang dilakukan. Jadi guru itu bukan sekedar penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator pertumbuhan dari pribadinya si peserta didik. Jadi semangat yang dari peserta didik itu punya semangat yang luar biasa, maka guru itu memfasilitasinya, fasilitator supaya dia lebih hidup dan hidup. Pak, siapa sih tokoh utama dari teori ini? Bagus pertanyaannya. Ada dua tokoh utama dalam teori humanistik. Yang pertama Carl Rogers. Ia menekankan konsep dalam bahasa Inggris dan pentingnya lingkungan yang menerima dan tidak menghakimi dalam membantu seorang untuk berkembang. Yang kedua Abraham Maslow itu terkenal dengan hierarki kebutuhan, yaitu mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Latar belakangnya muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan behavioristik dan psikoanalitik yang dianggap terlalu mekanistik dan deterministik. Teori humanistik berkembang dari tahun 1950 sampai 1970-an di tengah semangat individualisme dan pencarian makna hidup. Nah, apa saja faktor yang penting dalam pendekatan humanistik itu, Pak? Banyak faktor. Ada beberapa. Satu, kebutuhan dasar manusianya sendiri seperti apa.
Seperti yang dijelaskan oleh Maslow, makan, keamanan, cinta, harga diri, hingga aktualisasi diri itu kan satu kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia memang membutuhkan aktualisasi diri. Saya punya ini, saya punya harga diri, saya butuh aman, butuh cinta, dan butuh punya kebutuhan. Lalu lingkungan yang mendukung, faktor lingkungan. Contoh, apa yang dirasakan, rasa kasih sayang, penerimaan, bisa diterima, datang dengan senyum, dan ada empati. Jadi memanusiakan manusia. Lalu pengalaman pribadi dan kebebasan memilih itu salah satu faktor berikutnya. Jadi peserta didik diberi ruang untuk mengambil keputusan pribadi dalam belajar, bagaimana cara belajarnya. Persilakan untuk mengambil satu keputusan. Lalu faktor yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Jadi tidak otoriter. Ini loh ilmunya seperti ini, kamu ikutin, bukan sekedar segitu, tapi mendampingi pertumbuhan siswa. Jadi terapkan pengetahuan siswa itu kan bertahap. Jadi kita dampingi supaya lebih bertumbuh dan bertumbuh. Gitu. Saya jadi paham sekarang, Pak. Berarti pendekatan ini cocok untuk membangun kepercayaan diri siswa ya, Pak? Betul sekali. Humanistik itu membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri karena dia punya kepercayaan diri. Dia merasa menjadi manusia, saya mampu, lalu kreatif, percaya dirinya luar biasa. Itu. Jadi teori ini, humanistik itu punya cirinya luar biasa karena berpusat pada peserta, supaya tadi sudah disebutkan tadi bahwa menekankan pada siswa kan, membantu kemandirian karena guru sebagai fasilitator, fokus pada pengalaman, perasaan, dan motivasi. Lingkungan berpengaruh. Lalu penerapannya gimana? Bebas untuk mengumumkan pendapat dan berpartisipasi aktif bagi siswanya. Itu kan salah satu terapan dalam teori humanistik ini. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, terus nanti diolah, terapkan dengan pengetahuan, karakter terbangun. Karena misalkan ada pengetahuannya kurang, dia berani bertanya dan mencari tahu kebenarannya. Lalu empati dan percaya diri menjadi bagian proses dan pembelajaran, sehingga punya saya paham dengan hal ini. Sebagai penutup, apakah bisa dipahami teori tentang humanistik? Bagaimana praktek di lapangannya? Oke, Pak. Saya paham sekarang. Oke, mari kita tutup pembicaraan ini dengan kalimat Alhamdulillah. Perbincangan yang saya lakukan semoga bisa diambil manfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.